Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Dian Wahyu di channel YouTube aku. Kali ini aku akan berbagi informasi nih kepada kalian yang suka skip sarapan di pagi hari karena alasan terburu-buru berangkat kerja, berangkat kuliah, atau berangkat ke sekolah nih. Itu merupakan kebiasaan buruk yang bisa mengganggu kondisi kesehatan tubuh kita. Nih, aku akan share ke teman-teman gimana sih tips, juga nanti ada buat kalian yang suka skip sarapan. Nanti aku kasih tips buat sarapan cepet dan sehat di pagi hari. Sebelumnya aku izin dulu ya guys, aku pegang HP karena aku mau lihat PPT aku, PowerPoint aku, nanti kalian bisa lihat di sini ya guys. Langsung saja, materi aku kali ini yaitu sarapan bukan sekedar rutinitas tapi kebutuhan tubuh dan otak. Langsung saja ya ke slide berikutnya. Di sini ada poin-poin yang akan aku bahas di video kali ini. Yang pertama ada apa itu sarapan. Tentunya nggak asing kan dengan sarapan, kalian pasti tahu, tapi nanti akan aku jelaskan lagi di video kali ini. Yang kedua ada dampak sarapan untuk tubuh. Yang ketiga ada dampak sarapan untuk otak juga. Yang keempat ada risiko melewatkan sarapan nih. Bahaya banget kalau kalian skip sarapan di pagi hari. Yang kelima ada tips sarapan sehat dan cepat. Nah, nanti akan aku share tips sarapan sehat dan cepat di pagi hari buat kalian yang mungkin waktunya mepet untuk berangkat aktivitas. Oke? Selanjutnya, apa itu sarapan ya? Poin pertama, apa itu sarapan? Definisi sarapan. Nah, aku jelasin lagi ya. Pastinya kalian udah tahu kan ya, tapi aku jelasin lagi di sini. Sarapan itu merupakan makanan yang pertama kali kita konsumsi saat kita bangun tidur. Nah, ibaratnya ya, kita tidur itu, tubuh kita itu, di dalam tubuh kita ada organ yang terus bekerja, seperti kayak jantung yang terus berdebar, terus otak yang terus berpikir. Itu pasti nggak akan berhenti gitu loh guys, karena kita masih hidup. Nah, ibaratnya kalau kita bangun tidur itu, perut kita itu kosong, kayak mesin yang nggak ada bahan bakarnya gitu loh guys. Jadi kalau kita skip sarapan itu nggak ada energi gitu. Kalau kita mengawali aktivitas, kayak lemes-lemes gitu. Nah, itu bahaya banget kalau kita skip sarapan. Terus ada waktu ideal buat sarapan. Nah, waktu ideal buat sarapan itu sekitar 1-2 jam setelah kita bangun tidur. Nah, misalnya kita bangun tidur jam 4:30, terus kita berangkat itu sekitar jam 7 ya. 4:30 kita bangun buat mandi, sholat dulu, terus itu cukup buat 5:30 kita cukup buat nyiapin sarapan. Nah, 5:30 itu kita sarapan yang simpel-simpel aja. Nanti aku share ya apa aja makanan yang simpel buat sarapan tapi bermanfaat bagi tubuh dan otak kita. Selanjutnya, slide selanjutnya ya guys, ada dampak sarapan buat tubuh. Nah, di sini dampak positif jika kita sarapan ya guys. Yang pertama ada meningkatkan energi untuk aktivitas fisik. Nah, tentunya kalau kita sarapan di pagi hari, tubuh kita itu ada energi gitu loh, nggak lemes-lemes lagi karena perut kita itu kenyang. Dan kedua ada menstabilkan gula darah. Ketiga ada menurunkan risiko penyakit. Kalau kita nggak skip sarapan, nanti kita terhindar dari penyakit mah, GERD gitu, terus mules karena saking campur aduknya gitu loh guys, kayak lapar, mules gitu, bahaya banget. Bisa terhindar dari penyakit obesitas juga. Karena mengapa kok obesitas? Karena di siang hari nanti kita akan
nyemil banyak, jadi kita obesitas gitu loh guys, kelebihan berat badan. Kalau sekali 2 kali kita skip gak apa-apa lah, tapi kalau keterusan itu bahaya banget. Jangan, nanti kita terkena penyakit yang aduh mengerikan ya, jangan ya guys. Terus slide selanjutnya ya guys, di sini ada dampak sarapan untuk otak. Yang pertama, ini ada penjelasan bentar ya. Dampak sarapan untuk otak. Otak kita itu beratnya itu hanya 2% dari berat badan, tetapi otak mengonsumsi 20% dari energi tubuh. Nah, banyak banget kan? 20% ini udah banyak banget. Jadi otak kita itu butuh energi di pagi hari. Dampak positif sarapan untuk otak yang pertama, meningkatkan konsentrasi, fokus, dan daya ingat. Nah, kalau kita sarapan, perut terasa kenyang, jadi kita lebih fokus untuk melakukan aktivitas seperti bekerja atau menyelesaikan tugas atau bekerja sama dengan teman. Jadi lebih fokus pokoknya karena kita merasa kenyang. Yang kedua, ada membantu suasana hati atau mood lebih stabil. Nah, perut kita terasa kenyang kan, jadi kita mood untuk melakukan aktivitas seharian itu nggak apa-apa, jadi aman gitu loh guys, nggak ngerasa sakit atau lapar, itu mengganggu banget buat aktivitas kita. Nah, kalau perut kita senyum, mood kita juga senyum guys. Yang ketiga, ada sarapan dengan nutrisi yang tepat merupakan menghasilkan kinerja akademik dan kerja akan menjadi lebih baik. Nah, itu positif banget kan dampaknya di otak kita itu. Kita next ke slide berikutnya. Di sini ada resiko melewatkan sarapan. Yang pertama, ada mudah lemas, tidak fokus, dan mudah marah. Nah, kalau kita merasa lapar, nanti akan mudah marah gitu guys. Kalau diajak omong dengan teman gak enak dikit langsung marah, karena kita itu keganggu dengan rasa lapar di perut kita itu tadi. Terus tidak fokus. Nah, kerja kita jadi nggak fokus nih, mungkin ada yang kelewat atau tidak teliti lah pokoknya. Yang kedua, ada menurunnya kemampuan belajar atau bekerja. Nah, jadi kita lemes-lemesan gitu loh seharian, kayak males buat beraktivitas karena kita merasa lapar. Yang ketiga, ada pola makan jadi tidak teratur atau bisa ngemil berlebihan di siang hari. Nah, nanti seharian kan belum terisi karbohidrat nih, nanti siang hari jadi ngemil berlebihan. Ngemil kan kayak roti yang kering-kering gitu kan, kurang bernutrisi ya guys, jadi kurang baik. Kayak ngemil roti terus ngemil makaroni itu kurang sehat ya guys, hindari ngemil-ngemil kayak gitu. Selanjutnya nih ada tips sarapan cepat dan sehat. Nah, ini yang ditunggu kan. Kalau kalian suka skip terus alasan waktu buat sarapan itu kurang, nah ini ada tips sehat dan cepat. Yang pertama, ada menu roti plus buah plus telur. Nah, aku bolak-balik nih, nggak apa-apa ya guys. Yang pertama, roti plus telur ya, sama buah. Nah, roti itu bisa dipakein selai atau roti tawar aja, dimakan sama telur itu juga enak banget. Nanti nutupnya kita kasih irisan buah seperti pisang boleh, terus kalau ada semangka juga boleh, melon gitu, kayak yang enteng-enteng aja buat apa penutupnya. Oke. Terus yang kedua, ada oatmeal ditambah susu tambah madu. Nah, kayak sereal gitu loh guys, diaduk jadi satu, dicampur susu sama madu, itu enak banget sih. Kalau ada di kulkas tinggal buat aja, jangan ribet-ribet. Yang ketiga, ada smoothie buah ditambah yogurt. Nah, smoothie itu kalau kalian nggak tahu, kayak buah yang dihaluskan gitu loh guys, kayak pisang dihaluskan itu juga bisa, buah naga dihaluskan menggunakan blender itu jadi namanya smoothie. Ditambah yogurt juga bisa menjadi rasa-rasa agak kecut sehat gitu ya guys. Oke. Nah, tahap akhir ini ada kesimpulan. Sarapan bukan hanya kebiasaan di pagi hari yang sepele,
tetapi merupakan kebutuhan dasar tubuh dan otak untuk berfungsi secara optimal. Dengan sarapan, tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, dan otak mendapatkan asupan untuk berpikir jernih, fokus, dan produktif. Melewatkan sarapan justru dapat menurunkan performa seharian dan berdampak negatif bagi kesehatan kita. Maka dari itu, biasakanlah untuk sarapan sehat, bergizi, dan cukup di setiap pagi. Nah, ini aku kasih quotes ya buat terakhirnya. Sarapan bukan jaminan untuk sukses, tapi nggak sarapan jaminan lemas guys. Jadi mulai besok atau mulai lusa kita biasain untuk sarapan. Meskipun sarapan cuma makan buah, minum susu, makan roti, itu udah berdampak positif banget nanti buat aktivitas seharian. Sarapan itu nggak harus makan nasi pakai lauk yang banyak, itu nggak harus ya guys. Jadi kita harus biasain sarapan mulai besok agar kesehatan tubuh dan otak kita sehat, tidak sakit-sakit lagi. Itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Saya minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. See you in the next video guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.